Oke, jadi di sini kita akan menguji variatif dan reliabilitas dari skala dukungan sosial dan skala kelelahan emosional. Jadi, uji validitas berguna untuk mengetahui validan atau kesesuaian item pernyataan dalam mengukur variabel yang akan diukur. Nah, untuk dasar pengambilan uji validitas Pearson ini, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dikatakan tidak valid. Nah, nilai R tabel dengan sampel 198 pada signifikan 5%, pada distribusi nilai R itu kita ketahui dari mana sih? Kita ketahui dari tabel produk R ya. Karena di sini signifikan kita 5%, maka kita lihat 0,05. Kita lihat tadi sampelnya sebanyak 198, yang artinya nilai R tabel itu 0,139. Kita sudah dapat R tabelnya. Kita balik lagi ke data kita. Nah, sudah kita dapat 0,139 ya. Oke, lanjut. Untuk nilai signifikan uji validitas Pearson, jika kurang dari 0,05 artinya valid, sebaliknya jika lebih dari 0,05 artinya tidak valid. Baik, kita lanjut ke dalam uji validitasnya. Jadi di sini kita udah punya data untuk variabel dukungan sosial, item-item pernyataan dari variabel dukungan sosial sebanyak 12 item pernyataan. Oke, kita klik yang regression lalu yang correlation. Lalu masukkan semua item variabel dukungan sosial dari item pertama sampai ke item 12. Lalu masukkan juga skor total dari item dukungan sosial. Pilih yang Pearson, checklist juga yang report signifikan. Oke, setelah itu kita akan menunggu hasilnya. Oke, di sini sudah muncul hasilnya. Kita lihat di paling bawah di skor dukungan sosial. Untuk nilai p-value sama nilai Pearson. Kita buka kembali catatan kita. Oke, kita lihat di catatan kita, jika kurang dari 0,05 maka dikatakan valid. Kita lihat hasilnya, nilai p-value itu 0,001 yang artinya item pernyataan kita valid. Lalu lihat juga untuk nilai Pearsonnya 0,7. Jika R hitung lebih besar dari R tabel maka dikatakan tersebut valid. Nah, R tabel kita kan 0,139 dan kita mendapatkan 0,7. Artinya lebih besar dibanding R tabel. Begitu pula dengan item yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Maka dapat disimpulkan item-item pernyataan dalam skala dukungan sosial semuanya valid, tidak ada yang gugur. Oke, kita lanjut ke uji reliabilitas skala dukungan sosial. Kita buka kembali catatan kita. Jadi, uji reliabilitas itu bertujuan untuk melihat apakah item-item pernyataan memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang atau dari waktu ke waktu. Nah, reliabilitas koron alfa itu jika koefisien alfanya itu lebih besar nilainya dibanding 0,90, maka item tersebut dinyatakan sangat baik atau sangat reliable.
Nah, untuk kategori 0,80 sampai 0,89, maka skala tersebut dikatakan baik. Begitu juga dengan 0,70 sampai 0,79, akan cukup dan seterusnya. Oke, kita akan melakukan uji reliable. Pilih yang unidimensional reliability. Lalu kita masukkan semua item-item pernyataan dukungan sosial. Hanya item-itemnya saja yang skor totalnya tidak perlu dimasukkan. Pilih yang analisis, lalu checklist yang koefisien alfa, karena di sini kita reliabilitas Cronbach alfa. Yang lain tidak bisa di checklist. Oke, kita akan tunggu hasilnya. Oke, sudah muncul hasilnya. Kita lihat di nilai koefisien alfanya itu kita dapat 0,885. Kita buka kembali catatan kita yang tadi untuk melihat skala dukungan sosial masuk dalam kategori yang mana. Kita dapat 0,885 masuk ke dalam kategori baik atau reliable. Jadi skala dukungan sosial ini skala yang reliable untuk dipakai berulang kali atau dari waktu ke waktu. Di sini kita akan menguji normalitas antara variabel dukungan sosial dan kelelahan emosional terhadap pekerjaan, jenis pekerjaan, dan kategorisasi usia. Baik, yang pertama, kita akan uji normalitas variabel dukungan sosial terhadap pekerjaan dan kategorisasi usia. Pertama itu, deskriptif statistik. Lalu kita masukin skor DS dan skor KE. Lalu kategori. Lalu pekerjaannya kita masukkan ke dalam split. Setelah itu, ini bagian statistik. Jangan lupa untuk checklist Q-ness, kurtosis, dan Saviro-Wilk. Oke, sambil kita menunggu, kita akan buka notes kita. Jadi, uji normalitas itu adalah prosedur statistik untuk menentukan apakah data yang kita kumpulkan itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, lihat normal atau tidak itu dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi kurang lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak normal. Oke, kita masih menunggu. Oke, datanya sudah keluar ya, teman-teman. Kita lihat kita buka lagi notes kita. Kita lihat. Untuk variabel dukungan sosial terhadap jenis pekerjaan formal dan informal, kita lihat di nilai p-value of Saviro-Wilk. Nilai yang kita dapatkan kurang dari 0,01. Itu untuk formal, begitu pula dengan non-formal kita dapatkan 0,038. Yang artinya, jika kurang dari 0,05, data tersebut dikatakan tidak normal. Oke, kita lihat yang kelelahan emosional. Di sini kita dapatkan 0,035 dan untuk non-formal 0,027. Maka data tersebut juga dikatakan tidak normal.
Oke, baik. Setelah itu kita mau uji normalitas untuk yang kategori usia. Deskriptif statistik lagi. Kita masukkan skor DS dan skor KE dan kategorisasi usia. Seperti tadi, jangan lupa di bagian statistiknya kita checklist QNAS, kurtosis, dan Savira-Wilk. Oke, kita akan tunggu hasilnya. Oke, sudah keluar hasilnya. Kita tutup ininya. Lalu kita buka lagi catatan kita. Kita lihat di p-value of Savira-Wilk. Untuk variabel lingkungan sosial terhadap kategorisasi usia, kita dapat angka 0,009, 0,010, dan 0,076. Kita lihat, kalau kurang dari 0,05 itu dikatakan tidak normal. Berarti untuk kategori usia dewasa akhir dan dewasa awal itu datanya tidak normal. Sedangkan pada dewasa madya itu normal karena lebih dari 0,05. Sekarang kita ke variabel kelelahan emosional terhadap kategorisasi usia. Kita lihat juga di p-value-nya. Di sini dewasa akhir mendapat 0,213, dewasa awal 0,002, dan dewasa madya 0,285. Untuk yang variabel kelelahan emosional, data normal terdapat pada kategori usia dewasa akhir dan dewasa madya karena dia lebih dari 0,05. Sedangkan untuk yang kategorisasi usia dewasa awal itu tidak normal. Jika salah satu atau ada data yang tidak normal, maka semua data ikut tidak normal. Oke, kita balik lagi. Selanjutnya di sini akan melakukan uji beda antara variabel lingkungan sosial dan variabel kelelahan emosional terhadap kelompok pekerjaan. Oke, jadi uji bedanya karena data kita non-parametrik, kita menggunakan namanya uji Mann-Whitney. Caranya itu yang pertama, kita ke t-test, lalu independent sample t-test, lalu kita pilih skor lingkungan sosial dan skor kelelahan emosional, diuji dengan kelompok pekerjaan. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, karena kita mau Mann-Whitney, kita checklist yang Mann-Whitney ini. Oke, lalu kita tunggu hasilnya. Oke, hasilnya sudah keluar, kita lihat. Untuk variabel lingkungan sosial, mendapat skor 0,009. Kita buka dulu notes kita. Jadi, uji Mann-Whitney itu untuk uji beda non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok independen terhadap suatu variabel ordinal atau interval yang tidak berdistribusi normal. Nah, nilai signifikannya itu jika kurang dari 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, jika lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan signifikan. Oke, dari hasil yang kita dapat, untuk yang lingkungan sosial, pada kelompok pekerjaan, kita mendapatkan skor 0,009. Itu artinya kurang dari 0,05 berarti
ada perbedaan signifikan antara kelompok formal dan kelompok non-formal dalam dukungan sosial. Selanjutnya, pada kelelahan emosional kita peroleh kurang dari 0,001. Maka ada perbedaan yang signifikan juga antara kelompok formal dan kelompok non-formal dalam kelelahan emosional.